menebak kira-kira the writer itu kerjaannya apa sih? Ya kan? Nah, untuk tahu sebenarnya yang perlu kita pahami adalah pasti ada hint, pasti ada petunjuk-petunjuknya, ada clue-nya. Di sini clue-nya udah Kasyifa kasih tanda. Nah, itu kan sodas. Masih ingat tadi arti sodas itu apa? Ingat gak? Serbuk. Serbuk apa? Debu kayaknya. Debu kayaknya. Bisa Serbuk, dari kata serbuk, das ya. serbuk. Serbuk kayu ya. Serbuk menggelikan. Hmm. Serbuk Apa? apa sih? Songji. Serbuk debu. Cakep banget, Masya Allah. Ayo. Hmm. Oke, serbuk kayu. Jadi, oh, kalian ada lihat item-item nggak di sebelah kanan? Iya. Nggak kan? Nggak ketutupan kan? Ah, ketutupan ya. Udah, kita giniin aja. Yes. Oke. Ketutupan dikit kak. Sekarang udah mending ya. Udah tak ilangin soalnya. Yes. Berarti kalau ini serbuk kayu, dia pekerjaannya apa kira-kira? What type of job does the writer possibly work? Ada. Yang mana? Nelayan. Masuk nggak kira-kira dengan sodas tadi? Kalau nih, prepare an empty basket for me that every morning. Itu kan ya udah ayahnya nyiapin basket yang empty. Berarti ember yang kosong buat tempatnya si writer menaruh thick gloves atau sarung tangan yang tebal dan juga jaket yang berat ya, jaket tebal maksudnya heavy jacket tuh. Itu masih masuk sih, nelayan bisa. Tapi kalau kita bandingkan dengan sodas di sini, apakah nelayan itu masuk? Masuk nggak kira-kira teman-teman? Hmm? Please answer me. Ah, Wah, gimana nih? Who's talking? Kasih Pak. Jawabannya apa? Siapa jawab painter? Lah, Zahira Kifa. Jawabannya apa? Eh, kenapa nih? Kayaknya emang sinyalnya ya. Can you hear my voice, everyone? Kedengeran kan? Mm-mm. Ya udah, berarti jawabannya yang baik kak. yuk. B kah? Iya, betul. Carpenter. What is the meaning of carpenter? Artinya adalah tukang kayu, ya kan? Tukang kayu. Sering banget nih keluar dulu dari zaman SD juga sudah ada ya, Carpenter. Sabrina Carpenter. Penyanyi itu. Oke, kita bold di sini. B. Karena tadi kuncinya di situ ada kata sodas. Oke, kedengeran ya suara Miss ya? Kenapa tidak hijau mikrofonnya? Eh, udah. Read the text carefully. Nah, ini coba dilihat yuk teksnya. Ada yang mau menerjemahkannya? Coba Alexandra. Yuk, intinya aja deh, nggak usah perkata banget. Nah, gimana nih? Hmm? Mau nyoba nggak? Ya, Lasin. karena Nah, kak, kalian apa? saya kan ngelek belum ke bawah. Oh, belum ke bawah. Nge-lag berarti ya. Tunggu ya. Nih, kalau di Kak Syifa udah di bawah, udah di teksnya pas. Berarti itu masih di yang tadi, masih di Carpenter itu. Ya, 7,7.
kendala sinyal. Gimana? Udah turun belum teksnya? Ada kotak hitam. Ada kotak hitam. Aneh. Gara-gara apa? Ada kotak hitam katanya. Sudah hilang. Tapi nutupin teksnya nggak? Muncul sebentar habis itu hilang. Udah. Oh ya, oke. Muncul sebentar terus hilang. Iya ya, kenapa ya? Heran banget. Nah, kalau sekarang sudahkah terlihat teksnya? Kita ke sini ya. Terakhir dilihat apa nih? Jumat sore, tanggal segini. Selama lunch break, berarti istirahat kila selama break makan siang di Melati, SD Melati ya, kantinnya SD Melati. Dia sedang memakai seragam dari Melati School. A red ribbon on her hair. Apa arti ribbon di sini? Pit, ya, ribbon itu pita. Dia pakai pita merah dan membawa small yellow backpack, tas ransel warna kuning yang kecil dengan kartun di atasnya. Jadi toppingnya, bukan topping ya, misalnya gambarnya itu ada tokoh kartun di situ. Dia juga memakai black shoes and white socks. Oke. Beberapa teman-temannya menyebutkan bahwa dia sedang berbicara pada teman-temannya di dekat the juice stand. Toko jus gitu ya. Bukan bukan toko sih, Mir, stand ya. Stand kita tahu stand tuh kayak ya udah warung kecil-kecilan aja yang dia itu jual jus ceritanya. Sebelum dia tiba-tiba disappear. What is disappear, everyone? Artinya adalah Hilang. hilang. Arcela. Siapa nih Arcela? Panggilannya Clara kah? Mm, benar sekali. Menghilang dari halaman sekolah. Kalau kamu melihatnya tentang whereabout, apa yang di whereabout? Artinya adalah location atau keberadaan. Kalau kamu melihat keberadaan dia, tolong segera, immediately. Kalian sering kan dengar kata ini atau melihat di teks. Itu artinya segera, immediately. Biasanya cara bacanya sih yang agak challenging gitu. Bisa menghubungi satu dari nomor-nomor berikut. Bisa pakai area, bisa pakai Malik. You can also report directly. Kamu juga bisa nge-report atau melaporkan secara langsung ke police station atau kantor polisi yang nearest. Apa arti nearest di sini? Paling, paling apa? Kelihatan kan teksnya? Yuk, siapa? Alexandra, Clara, Akila tadi lagi di toilet ya. Hmm. Bisa ke police station yang terdekat atau security officers atau bisa juga school authorities itu apa? Orang yang berwenang di sekolah gitu lah ya. Mungkin bisa kepala, bisa komite, bisa apapun lah gitu. Bantuan Anda dan cooperation, berarti kerjasama Anda sangat amat diapresiasi, sangat amat dihargai gitu. Kita lihat vocab-vocabnya yang mungkin itu kurang familiar di sini. Miss udah tambahkan juga. Ada backpack, classmate, just stand, bla bla bla, dan lain-lain. Jadi, kita mulai ke soalnya nih. Ayo jawab semua ya. Jawab semua. Bisa kalau misalnya malu untuk speak up, you can just use the direct message ya. Itu ada chat kan? Nah, dipakai aja ya. Number 8. Which one of the following is true based on the announcement text above? Yang A, bener nggak? Dia dilihat terakhir itu deket perpus. Bener nggak tuh? Salah. Salah. Oke. B, she wore a green backpack with no pattern. Bener nggak? This one. Salah ya? Harusnya apa? Yellow. Yellow. Terus patternnya apa dia? Patternnya adalah kartun ya kan? Tadi ada dia bilang begitu.
Yang C, Malik Afgansyah is the girl's teacher. Is it true? Hmm? Is it true? Sebenarnya ada kan nama Malik Afgansyah tuh. Nah, di sini. Tapi apa iya kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah teachernya? Kira-kira ya nggak, teman-teman? Ya nggak? Tadi ada suaranya, kenapa sekarang diam lagi? Then the D one, the missing girl is the student of Melati School. Berarti jawabannya yang, yuk, if you're shy to show up, just type in the chat. Misal jawabannya ini, ya udah, antar aja. Yang lain? No, it's just the example. If you answer that, just type it. Kila. Oke, G maybe Clara. Miss panggil Clara aja. I don't know your name, by the way, but yes. Oke, Clara, jawab D. What about the others? Go. DE. Mm-mm. Kenapa? Dari kalimat yang mana? Coba kita ke teksnya lagi. Dari kalimat yang mana? Nah, the key is here, everyone. She was wearing the official school uniform of Melati School. Berarti kalau dia pakai seragam dari Melati School, ya udah dia itu siswa dari Melati School itu, ya kan? Jadi ini sebenarnya gampang ya. Tinggal kita inference aja, kita menyimpulkan. Kalau dari informasi ini berarti faktanya seperti ini, gitu ya. Oke, berarti betul. The D is the answer. Lihat ke sini. Layarnya terhalangi noda hitam nggak? Iya, dikit Kak. Sedikit ya, jadi masih kelihatan ya. Nah, ini adalah contoh soal yang rentan keluar, yaitu dia perbandingan teks ya. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, dia ngebahas tentang koala. Tapi yang kedua, dia bahas tentang kangaroos. Ya, dua hewan yang berbeda. Kita tinggal lihat nih, nanti pertanyaannya apa aja. Sebelum ke situ, baru teksnya. Yes. Ini vocabnya lumayan ya, nggak yang gitu gampang. Koala often mistakenly called the koala bear. Itu berarti maksudnya kayak koala sering keliru disebut sebagai beruang. Koala itu adalah arboreal. Do you know what is the meaning of arboreal, everyone? Nih, yang Miss tandain di sini. Dia adalah hewan yang hidup di mana? Who's talking? Ada apa nih? Arboreal adalah hewan yang hidup Pohon. di pohon. Ya, benar. Mungkin kayak contohnya lagi apa? Can you mention it for me? Orang hutan ya Cat. nggak? Mm-mm. Nah, itu arboreal. Nah, selain arboreal, dia juga disebut sebagai marsupial. Apa itu marsupial? Hewan berkantung, ya, yang asli dari Australia. Native berarti asli. The callus body is stout and gray. Stout itu artinya apa? Bantet ya. Udah mah gemuk, pendek lagi. Itu stout. Terus gray, dia abu. Virtually tailless. Virtually tailless tuh artinya hampir-hampir kayak binatang yang nggak punya ekor. Ya, tail. Tail itu kan ekor. Kalau less berarti nggak punya ekor. Dan dia itu panjangnya 60 sampai 85 cm. Berarti sekitar 24 sampai 33 inci. 1 inci itu if I'm not mistaken sekitar 1,6 centimeter. Berarti sekitar 1,5 cm, tapi lebih lagi dikit ya. Lebih 1 mili.
Nah, terus beratnya adalah lebih dari 14 kilo. Wow. It's chased. Apa arti chase, everyone? Chased. Dada ya. Dadanya itu warnanya pale yellow. Kalau yellow kan kuning. Kalau pale berarti kuning yang pucat. Ya kan? Atau cream color. Atau berwarna krem. Dan ada mottling. Apa itu mottling? Mottling tuh kayak bercak-bercak atau bintik-bintik ya. Kalau misalnya teman-teman nggak sempat untuk mencatat, tenang aja. Ini sudah siapkan semua daftar kosakata unfamiliar yang ada di teks ini. Ya, jadi dia itu ada bercak-bercak on the rump di bagian belakangnya. Atau mungkin di bagian yang lebih spesifiknya itu di bagian pantat. Tuh, itu koala ya. Koala punya face yang broad. Broad itu sama kayak wide. Sama kayak, bukan white ya, tapi wide. WIDE. Artinya adalah luas. Ya, wajahnya itu luas atau lebar kita bilang, with a wide rounded leathery nose, dengan hidung yang apa? Wide, hidungnya lebar, rounded, bulat, dan leathery. Leathery itu berarti kasar, ya. Small yellow eyes, matanya itu kuning dan kecil, and large fluffy ears. Telinganya fluffy. Apa tuh fluffy? Do you know fluffy? Siapa yang bisa jawab? Fluffy. I have a cat. The cat is fluffy. So, what is the meaning of fluffy? Hmm, Arfa, apa Pak? Ini kemarin kayaknya Ataya Dava, terus Atsel ya nggak sih? Yang jawab-jawab. Kenapa sekarang kalian lagi mode princess? Oke lah. Hmm, ada yang coret-coret. Akmil, coret apa Mil? Terus mau sih nyoret, tapi kayak nanti males untuk menghapusnya lagi. Ya, jadi fluffy itu lebih kepada em, berbulu lebat. Ya. Jadi fluffy empuk gitu. Clawed feet, kaki cakarnya beradaptasi dengan baik untuk, nah, cara bacanya gimana? Climbing atau climbing? Yuk, siapa yang bisa climbing atau climbing? Hello, climbing atau climbing? But that's okay. Manjat. Kepencet? Manjat. Oh ya, memanjat. Iya, cara bacanya gimana? Climbing or climbing? Caranya adalah yang B. Itu kalian silent aja ya. Bukan climbing, tapi climbing. Jadi, tadi kakinya yang bercakar itu membuat dia mudah buat memanjat. Two inner digits of the front feet and the innermost digit of the hind feet are opposable. Jadi, maksudnya adalah front feet, kaki depan sama kaki belakangnya, gitu kita bilang ya, the hind feet itu opposable. Coba ya, Miss mau ini nyalain kamera dulu. Maksudnya opposable itu gimana? Kayak manusia. Kalau kalian begini dan kalian sampingin, ya kan? Itu tuh opposable. Maksudnya bisa opposite tuh. Bisa berlawanan gini. Ya. Allowing the koala to grasp branches firmly. Membuat si koala ini bisa grasping tadi ya. Dia itu bisa benar-benar meraup si branches atau kita bilang itu ranting kayu gitu-gitunya dengan kuat ya, mencengkeram dengan kuat. Nah, karena kemiripannya yang superficial, superficial itu artinya dangkal ya. Bedanya berarti antonimnya adalah dalam gitu. Kemiripannya yang dangkal, kemiripannya yang sekilas cuma terlihat dari mata aja dengan small bear. Jadi koala itu sering atau iya beberapa kali disalahartikan sebagai koala bear. Dia padahal bukan
beruang, tapi orang-orang salah nyebut sebagai beruang karena tadi kemiripannya yang hampir secara fisikal aja, secara yang kita bisa lihat di mata luarnya. Hei, coba ke sini. Ini teks satu ya, ngomongin tentang apa sih? Tentang koala. Dia itu berapa tingginya, berapa beratnya, terus dia penampakan ini ya gimana ya, fisikalnya gimana, dan lain-lain. Kita lihat ke teks kedua, kangaroos. Langsung aja. Kanguru adalah marsupial. Tadi marsupial artinya apa? Hewan berkantung. Nih, sudah ada di sini. Ya, yang ditemukan di Australia. Kanguru adalah famili dari Macropodidae yang juga termasuk di dalamnya ada bla 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 sampai sini. Ketika orang-orang itu berpikir tentang kanguru, the first species that typically come to mind. Jadi ini yang paling famous itu yang dari genus Macropus, Antilopin, Western Grey dan lain-lain. Mereka kadang disebut sebagai great kangaroos, kanguru yang great. Maksudnya apa? Gede, kangaroo yang besar. Because the species are larger than other kangaroos. Karena lebih gede ya daripada yang lainnya. Spesies lainnya. Meskipun begitu, ada 12 spesies dari kanguru pohon. Ada yang dari genus Dendrolagus dan Betongs. In the Potoridae family disebut sebagai red kangaroos. Oke, dari sini teman-teman udah tahu kan intinya dia itu kira-kira ngomongin fisiknya nggak? Kalau yang kanguru ini, coba ya nggak? Ada nggak dia ngomongin fisiknya? Hmm? Dan fisiknya nih yang diomongin. Hmm? Mau oke oke aja ya. Oke, Mai. Oke, yuk kita ke sini. Hmm, Potoridae ternyata artinya adalah hewan yang mirip kanguru kecil. Kalau Dendrolagus itu ya udah ilmiahnya dari kanguru pohon. Sama kayak misalnya ilmiahnya dari apa? Jagung, Oryza sativa kan? Gitu-gitu ya. Jadi nama-nama Latin aja. Number nine. Nah, ini nggak terlalu gampang ya. Kalian harus bisa nangkep masing-masing main idea dari sebuah teks yang dibandingkan. How is the first text different from the second? I'm sorry, my connection so bad. Oke, Hayu. Nggak apa. You can see the recording after this ya. Mm-mm. Coba, gimana sih teks pertama itu dibedakan dari yang kedua? Oke, berarti ngomongin tentang differences between those two texts. Yang A, the first report more on the habitat and the second on the physical feature. Bener gak? Yang pertama ngomongin habitat, yang kedua ngomongin physical, feature fisik. Atau kenampakan fisiknya, misalnya ngomongin tinggi, berat, kenampakan wajahnya gitu-gitu. Iya bener nggak yang A? Wah, sayang banget ya ini internetnya jelek, jadi kaliannya juga tidak seaktif kemarin. Zakia. Nah, I see you. Zakia, do you think that A is correct here? Bener nggak? Wah, kendala banget sih. Coba kita balik lagi. Apakah benar yang satu ngomongin habitat, satunya fisik? Coba, satu ngomongin habitat. Nggak ada ya dia ngomongin habitat. Justru ini ngomonginnya fisik. Yang ini ngomonginnya tentang familinya ya. Macropodidae, Pademelons, tree kangaroos, wallabies, Potoridae family, bla bla bla. Berarti kita balik lagi ke sini. Kira-kira A, B, C, D. Please type your answer. Which one is the answer? Let's go. Miss tunggu di chat, kolom chat.
Ya, waktu kita tidak banyak. Everyone. Yang mana? Oh, udah ada yang jawab. B, Inas. Oke, yang lain. Yuk, apakah sama dengan Inas sepakat? Adakah yang mau mendebat? Bukan itu, Nas. Gitu. Yuk, hayu kek. Siapa kek? Zidan, Zakia, Nawing, Naila. Ini kayak nggak semuanya nama asli ya. Oke, oke, good. BAB. Siapa ini yang BAB? Lancar nggak? Baba. Oke, Baba. Cenah. Kita lihat di sini. BA, BA, B, B. Oke, lebih banyak yang B ya. Yes. Coba kita ke A dulu tadi. Tadi kan sudah bahas ya, yang A. Kalau ngomongin habitat, iya masa? Enggak ya. Dia nggak ngomongin habitat. Dia ngomongnya justru kayak full feature-nya. Ya, dari mulai berat, tinggi, wajahnya kayak apa, hidungnya kayak mana, punya ekor apa enggak, gitu. Terus, berarti yang ngomongin tentang fisik adalah the first. Berarti kita keep dulu nih yang ngomongin tentang the first report more on the physical feature. Oke, kita lihat dulu habis itu, habis yang B ini, and the second on the types of species. Bener ya? Ngomongin tentang spesiesnya. Tadi Potoridae family, terus apa lagi? Dia ngomongin tentang nama Latin. Teman-temannya itu apa? Terus jenis-jenisnya itu apa? Gitu-gitu kan. Jadi, yang paling mendekati atau yang jawabannya benar adalah nomor yang B. Begitu. Lanjut, number 10. What text describe marsupials? What is the main physical adaptation that differentiates koalas from kangaroos? And how does it relate to their habitat? Kalian mau balik lagi nggak ke teksnya? Lihat dulu ini. Poin-poinnya dilihat dulu. Terus balik lagi ke teks ya. Oke, silakan dibaca. Miss kasih waktu 10 detik. 7, 6, 5, 2. Okay, it's finished. And I'll be back to the text. This one. Ini yang pertama ya. Udah skimming aja, skimming. Cepet bacanya. Oke. Sampai sini. Oke, 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 oke. Hmm. Udah, teks dua. This one. Oke, tut. Kita balik lagi ke soalnya. Nah, ini agak mikir ya. Hmm, agak mikir, tapi ada semua. Di situnya ada semua. Jadi, silahkan tulis jawabannya. A, B, C, or D. Yuk, 3, 2, 1. Kita mulai lagi. Akmil. Oke, Mil. Dia jawab B. What about the others? Inas B. Yuk, yang lain. Mhm, mhm. Cahaya, Cina, dan lain-lain. Oke, benar ya? Mhm. Kenapa? Kenapa jawabannya B? Jelas ya, ini semua ada di teks koala tadi yang Miss paparkan. Dia itu seperti manusia yang kalau misalnya tangan kita ke samping, dia masing-masing jarinya bisa opposable, bisa berlawanan gitu ya, bisa berseberangan. Nah, sehingga dia gampang untuk memanjat. Sementara kangaroos atau kanguru, dia itu punya hind legs. Maksudnya apa sih? Kaki belakang yang strong.
untuk jumping. Ya, sebenarnya di sini aja koala itu emang manjat, kalau kanguru itu emang jumping. Semudah itu, ya kan? Kalau yang lain itu salah. Itu hidup keliru, nggak sesuai. Nah, ini agak, ini menurut Miss lumayan hot. Jika sebagian besar pohon eukaliptus itu menghilang di Australia, kira-kira hewan mana yang mungkin bisa punah dan kenapa? Hmm, coba deh. Nggak usah baca ke teksnya lagi. Ini berarti adalah inferential. Kalian harus menyimpulkannya. Kira-kira yang mana ya? A, B, C, D. Dipikir dulu. Apakah kangaroos ataukah koala? Nah, kalau di teks tuh nggak ada. Dijelaskan secara gamblang tuh nggak ada. Jadi ini informasi tersirat. Yuk, ditunggu jawabannya A, B, C, D. Udah ada yang jawab belum ya? Chatland. Akmil jawabannya D. D, 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 D. Gina, D. D. Oke, Miss mau memilih satu saja untuk menyampaikan pendapatnya. Why your answer is D. So, Dian cenah. Siapa Dian? Coba Miss mau memanggil Kinan. Hai Kinan. Can you hear me? Kinan. Yes, I am. Oh, ya udah deh. Gina deh. Gina ada. Kamu foto profilnya apa? Kayak Shrek. Yang hijau-hijau itu apa sih? Shark ya? Di. Gina apa? Kenapa jawabannya D? Karena, yuk, sebutkan juga alasannya. Nanti bisa lengkapi kalau belum lengkap. Tapi seperti ya udah lengkap. Kenapa bisa jawabannya D? Dan itu benar kok. Iya benar jawabannya D. Pede aja dulu. D. Kita ke sini. Kenapa kalian jawabannya koala sih? Karena di sini ada satu kunci yang membuat kalian harus mantap kalau jawabannya emang itu. Yaitu apa? Kata apa? Karena mereka hidup di pohon. Kalau pohon musnah, mereka bakal punah. Hai. Oh, ada hai. Baiklah. Nih, kuncinya di sini. Teman-teman arboreal. That's it. Ya. Jadi hewan yang tinggal di pohon. Benar kata Gina tadi. Gina lebih suka menjelaskan lewat tulisan ya. Daripada ucapan. Oke. Diterima, ACC. Bagus. Kita sampai 20.10 ya. So, we still have 13 minutes. Berarti masih bisa insya Allah untuk membahas satu teks ini. Dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita mau bahas tentang drone. Ya. Coba, ada yang mau berusaha mengartikan nggak sampai sini aja dulu? Bisa? Nawang. Wang, are you there? Kak, ada yang Kenapa kalian ada? Nah, gimana udah. sekarang? Udah nggak ada kan? Mm. Yuk, kita artiin yuk. Ya, kita artiin kalau Miss nggak tahu. Kalau Miss pengen tanya artinya apa, berarti teman-teman jawab ya. Drone juga bisa disebut sebagai unmanned aerial vehicle. Apa dia arti unmanned? Tidak berawak. Unmanned. Iya, tidak berawak. Betul sekali. Aerial. Aerial itu apa? Airy. Air. Berarti apa? Di udara. Transportasi udara tidak berawak atau tanpa awak. Sudah menjadi integral. Integral itu apa maksudnya? Dia itu bagian yang not separated.
tidak terpisahkan. Saking tadi udah penting lah dianggap important or essential gitu ya. To various field untuk bidang-bidang yang beragam. Hah, mana nih? Bentar, bentar, bentar. Kita ke samping dulu. Yes, ini terus ini. Ya, revolution, revolutionizing, revolutionizing industries. Jadi dia mengubah industri-industri dengan application, pengaplikasiannya yang versatile. Apa arti versatile? Do you know? Kita ke sini ya. Nih, ada kata versatile, serbaguna. Berarti segala ada gitu ya. Karena dia bisa ditaruh di mana aja. This remotely piloted aircraft. Apa nih? Remotely itu jarak jauh ya. Piloted itu dikendalikan. Aircraft itu apa? Ada yang tahu aircraft? Ada nggak di sini? Ya, dia itu adalah alat yang bisa dikendalikan dengan jarak jauh ya. Remotely. Dilengkapi dengan teknologi yang advance. Apa itu advance? Maju, terbuka ya. Yang membuat mereka itu bisa perform task efficiently. Melakukan segala sesuatu hal dengan efisien. Berarti guna ya, sasaran yang tepat. Dan cost effectively. Dan harganya pun efektif. Maksudnya sesuai lah sama kebutuhan gitu. Kalau misalnya butuh yang bagus, pastilah harganya lebih mahal. Kalau butuh yang hanya untuk ini, berarti harganya mungkin bisa lebih rendah seperti itu. Drone punya beragam applications. Dia itu bisa dipakai dengan atau untuk hal yang diverse, beragam. Dari aerial photography, berarti apa? Fotografi udara dan juga videography to agricultural monitoring. Jadi dia juga bisa memonitor atau mengawasin agricultural. Apa itu agricultural? Ada yang tahu? Per per Pertanyaan. pertanian. Pertanian, ya. Dan juga dia itu bisa sebagai respon dari disaster, bencana, ya. Dia bisa ngerespon bencana. Maksudnya apa? Nanti kita lihat di sini. Di agrikultur, drone menyediakan para petani dengan data-data yang valuable, berhar, berhantu. Apa nih? Berharga. Yang termasuk di dalamnya adalah crop health assessment. Berarti penilaian kesehatan crop, tanaman, ya. Terus ada juga analisis tanah. Apakah tanahnya sehat? Bisa dilihat di mana? Ya dari drone itu. Kan nanti mungkin kalau misalnya tanahnya gembur, itu warnanya seperti ini. Kalau tanahnya itu kurang apa sih? Humus, bisa seperti ini dan lain-lain. Kemudian irrigation management, manajemen irigasi. Data ini membantu mengoptimalisasikan praktik-praktik yang ada di agricultural, pertanian tadi. Increasing yields, menambah yields. Ada yang tahu artinya? Kita ke sini. Nih, ada nggak miss yields? Artinya adalah hasil panen. Balik lagi. Mana nih? Nah, dan reducing environmental impact. Dan mengurangi impact atau dampak buruk dari lingkungan. Dalam bidang filmmaking and photography, drone itu memudahkan atau membuat kita itu bisa capture aerial shot. Maksudnya apa? Kita itu bisa nge-capture udara, bukan ya? Lebih kepada sesuatu yang sifatnya itu breathtaking. Breathtaking itu apa? Amazing, memukau, bagus banget gitu ya. Berarti ngomongin tentang langit, misalnya kita mau ngerekam tentang awan. Nah, ketika kita itu pakai drone, kan terlihat kan di situ pemandangannya itu pasti akan breathtaking, memukau. Kita tidak akan bisa temukan ketika kita tidak memakai itu, misalnya seperti itu. Yang mungkin susah atau mahal untuk direkam gitu ya, diraih gitu. Their ability to maneuver through challenging environment makes them valuable tools for creative professional. Jadi karena kemampuannya itu, dia sangat amat menguntungkan bagi para orang-orang yang emang bekerja di dunia filmmaking atau videography. Dalam tahun-tahun sekarang, drone sudah memainkan crucial role. Artinya apa nih? Crucial. Crucial itu artinya sama kayak important, yaitu important. Berarti artinya adalah
Apa nih? Oh, we still have 6 minutes. Mm-mm. Penting, ya kan? Ini sering keluar loh. Paket-paket seperti ini yang kayak gampang, tapi jangan dilupa, crucial. Berarti dia tuh memainkan peranan yang penting dalam manajemen bencana. Jadi, misalnya kita mau tahu seberapa besar sih dampak dari, naudzubillah ya, tsunami di wilayah X gitu. Kita bisa lihat kan di drone-nya, oh sudah sekitar berapa belas kilometer. Nah, jadi dia bisa ada mitigasi bencana. Habis ini, yang di daerah ini kita evakuasi semua gitu. Atau misal ngomongin tentang gempa, udah berapa luas sih dampak yang dibuat oleh si gempa ini gitu. Jadi akan dengan itu kan ada manajemen bencana dan SAR operations. Berarti gimana cara tim SAR-nya itu bekerja setelah dia ngerti hasil dari drone-nya. Yes. What is the meaning of agility? Kita lihat di sini apakah Miss sertakan di situ agility, kelincahan. Ngomongin apa sih kelincahannya si drone? Membuat mereka itu bisa nge-access area yang mungkin aja dangerous atau nggak bisa diakses sama human. Providing real-time info, jadi benar-benar infonya itu real time saat itu, dan membantu decision making, pengambilan keputusan selama emergencies. Tetapi penggunaannya juga meningkatkan concern, kekhawatiran yang berkaitan dengan privacy, security, dan juga regulatory framework. Striking a balance between harnessing the benefit of drone and addressing potential challenges remain an ongoing endeavor. Berarti, maksudnya kita tuh harus bisa melihat bahwa penggunaannya itu bisa jadi berbahaya untuk tadi. Nih, bisa privacy, bisa keamanan. Contoh, misal kalian yang punya rumah kayak kaca, ketika drone itu nggak sengaja lewat, kemudian merekam aktivitas yang kalian lakukan, gitu. Itu kan udah melanggar privasi ya. Emang drone-nya, yang punya drone udah izin ke kalian kalau misalnya mau menampilkan video itu, kayak gitu. Jadi sebenarnya di balik penggunaannya yang masif, drone itu juga mengancam keselamatan kita, lebih kepada privacy ya. Maka dari itu harus ada regulator, harus ada dia itu peraturan yang jelas untuk menggunakannya. Ya, coba kita langsung ke sini. Hmm, oh, nih kosakata yang jarang ya, jarang ada harnessing, memanfaatkan artinya. Ongoing itu kan terus berlanjut kan, berkelanjutan. Endeavor itu berarti upaya, upaya yang berkelanjutan yang masih akan terus dilakukan. Evolution sama aja kayak evolusi ya, perkembangan. Enhance itu artinya kan sama kayak improve, sama kayak increase. Kalian pasti udah sering kan dengar kata-kata itu. Di Latsol sering banget. Nah, ini juga ada kata lainnya itu enhance, meningkatkan. Capabilities itu sama kayak ability, ya. Ability artinya kemampuan. Nah, advance itu kan tadi maju. Kalau ada mens-nya berarti dia berganti menjadi noun, kemajuan, ke-an. Sama kayak misalnya happy. Happy kan bahagia. Tapi kalau happiness itu kebahagiaan. Itu menjadi kata benda. Langsung aja ke sini, unfold. Kalau fold itu kan berarti gini ya. Kayak misal kita punya sesuatu, dia itu fold, terlipat. Ketika dia itu unfold, berarti artinya adalah terungkap. Kebalikan dari fold tadi. Lanjut, shaping the future artinya membentuk masa depan. Oke, gampang. Number 12. Which of the following best highlight the difference between the use of drones in agriculture and disaster management? Nah, coba kalian lihat di sini. Ini pasti ada kuncinya. Tiap-tiap opsi. Kenapa jawabannya yang ini? Kenapa bukan yang ini? Silakan, Miss kasih waktu 1 menit kali ya untuk menjawab ini. Jangan 1 menit. Kecepatan. Kelamaan. Kita bentar lagi. 2 menit lagi selesai. Yuk, silahkan. I'll wait your answer in the chat box.
Oke, ada yang udah jawab? Mana nih? Ataya B. Yang lain. Oh, ini ke item-item ya. Oke, Ataya. Good for you. Mm. Coba yang A. Di agriculture dia itu ngomongin tentang environmental. Oke, masih agak nyambung ya. Kalau di disaster management, artistic images. Enggak nyambung. Manajemen bencana kenapa jadi artistik gambar yang artistik? Kalau yang B, coba dari Ataya dapat. Oke, good then. Selain Ataya, ada yang mau jawab nggak? Yuk, kita tuh main ke nyambung nggak nyambungnya aja sih. Coba yang C dulu ya. Kalau di agriculture, dia tuh dibuat untuk entertainment, untuk hiburan. Nggak nyambung ya. Ini pertanian, ini entertainment. Udah pasti bukan. Harus coherent, harus logik. D atau B. Oke. Gina and Kia. Oke. Oh, Gina ya. Miss ingatnya tuh pronounce-nya G dibaca G. Eh, G dibaca G. Kebalikan. Jadi bingung antara B sama D. Kita lihat. In agriculture, drones and knowledge filmmaking technique. Apakah filmmaking, teknik untuk membuat film itu berkaitan dengan pertanian? Jawabannya, it's not, right? So, yang paling nyambung adalah yang ini. Ya kan? Dadah. Jadi dia ngomongin tentang data dari hasil panen dan juga tanahnya. Data pertanian, ya. Tanaman kayak apa? Kalau di disaster management, dia itu bisa ngasih real time info tentang kegawat daruratan. Seperti itu. Oke, sampai sini. Do you have any question, everyone? Ada yang mau ditanyain nggak? Ada? Oke, cukup ya berarti ya. Ya, karena sudah cukup dan kita sudah memasuki jam 8 lebih 11. Kak Syifa, kembalikan ke kan. Terima kasih Miss Siva. Semoga informasinya ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut untuk sesi yang kedua ya, adik-adik. Silahkan untuk host yang sesi kedua bisa dimulai.